betul-betul aneh. Ini bukan kampanye, tapi saya sampaikan sini. Di satu sisi menyiapkan jalur-jalur air untuk dikirim ke laut, di sisi lain di lautnya dipasang dengan pulau reklamasi, tinggal tunggu waktu jadi rock, air balik. Dan ini melawan sunnatullah. Kenapa? Air itu turun dari langit ke bumi, bukan ke laut. Harusnya dimasukkan ke dalam bumi, masukkan tanah. Di seluruh dunia air jatuh itu dimasukkan ke tanah, bukan dialirkan pakai gorong-gorong raksasa ke laut. Jakarta telah mengambil keputusan yang fatal. Dan semuanya juga posisi siap, nanti ketika air sampai di muara maka siap untuk dipompa ke laut. Jakarta banjir lagi. Cuitan Agim di masa lalu muncul kembali menampar Anies. Memalukan. Ditulis oleh Abu Daeng Al-Makassari dari siword.com. So yang terjadi apa? Sekarang saya tanya, kalau Anda nggak mau lakukan normalisasi sungai, Anda mau pakai apa? Saya bilang kok sama penduduknya, kalau seandainya orang Jakarta percaya Pak Anies jadi gubernur pun, saya berani jamin kok dia akan lakukan normalisasi yang sama seperti saya lakukan kok, nggak usah bohong lah. Halo, berjumpa kembali di channel Redaksi Jurnal bersama saya, Sela. Di akun Agim pernah tertulis, Innalillahi, Jakarta banjir lagi. Semoga nanti ada pemimpin Jakarta yang rendah hati, tak ujub, tak kabur, merasa sudah banyak berbuat. Tentu saja cuitan ini bisa ditebak waktu itu. Yang disasar AA adalah Ahok yang waktu itu sebagai gubernur DKI Jakarta. Agim di sini sepertinya berperan sebagai influencernya Anies. Pasalnya waktu itu kan sudah dekat dengan pemilihan gubernur DKI. Saya kira orang yang sangat beruntung itu gubernur Jakarta sekarang. Itu dikit-dikit dicari kesalahannya, dibully. Saya membayangkan di akhirat itu untung betul. Kekurangan sedikit aja dikoreksi, kelebihannya tidak dipuji. Ini kan karunia besar. Suara para pembenci Ahok menggelegar dan bikin gaduh. Dan yang paling kencang tentu saja Rizik Syihab yang kini masih terus bergelut dengan kasusnya. Rizik dan kawan-kawannya menggunakan agama untuk menyerang Ahok, apalagi Ahok Kristen dan Cina. Dan itu sudah jelas terlihat sebagai sasaran empuk. Ada banyak lakon yang dimainkan Rizik dan gerombolannya secara sadis dan benar-benar tidak adil. Orang cerdas pasti jeli melihat ini. Kecuali bagi mereka yang memang ingin mendapatkan keuntungan karena Ahok dijatuhkan. Sebab selama Ahok jadi gubernur, ada banyak garong yang sakit hati. Nah, itulah yang diinginkan para garong anggaran. Iya kan? Ahok terkenal dengan ketegasannya melawan para garong anggaran. Bahkan pengelolaan kota benar-benar dibuat sedemikian efektif. Bahkan telah menunjukkan bukti pembangunan flyover Simpang Susun Semanggi tanpa utang dan tanpa memakai anggaran daerah. Ini tentu saja jauh beda dengan apa yang selama ini dilakukan oleh Anies. Contohnya sumur resapan, bukan cuma tidak efektif mengatasi banjir, tapi juga menguras anggaran daerah. Alhasil Jakarta pun kebanjiran lagi. Akhirnya masalah banjir tetap menjadi masalah abadi di Jakarta. Warganya tidak bahagia, malah makin sengsara. Jauh beda dengan slogan Anies Sandi waktu kampanye dulu, yaitu maju kotanya bahagia warganya. Fred dah. Semua janji kampanyenya tidak ada yang benar-benar terwujud. Semuanya hanya kentut. Lalu dengan pongahnya, ia ingin membuat balapan kelas dunia Formula E. Benar-benar keberpihakan. Mungkin balapan ini adalah simbol, yaitu siap-siap lari kencang dari kenyataan. Ketika diperiksa kasusnya yang meresap anggaran sangat banyak, sudah tercium banyak hal yang tidak beres dari kinerja dan sepak terjang Anies selama ini. Tapi kok masih kuat aja ya? Tentu ada backing yang kuat. Menurut laporan Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD DKI Jakarta, bahwa ada 10 RT atau 0,033% dari 30.470 RT yang terendam banjir di Jakarta per tanggal 18 Januari 2022 ini atau sampai pada pukul 12 WIB. Artinya, jika hujan masih saja deras turun yang mengikuti sunatullah, kata si Anies, maka jumlah daerah di Jakarta yang terendam banjir makin bertambah. Dan berhubung masa jabatan Anies sudah mau habis, mana mau peduli banjir?
Paling juga kalau turun ke warga, biasanya banjirnya sudah akan surut. Pasalnya Anies sekarang sibuk dengan giring dan niji. Kalaupun esoknya turun ke daerah banjir, akan ada banyak media dan narasi yang sama di bawah satu komando untuk mengangkat citra Anies. Anies akan belusukan dan ikutan sok kerja bakti demi mendapatkan momen foto yang terlihat merakyat. Padahal itu cuma sebentar saja, jadi bukan solusi dari banjir, namun mendompleng foto-foto untuk kebutuhan Pilpres 2024 nanti. Licik ya. Dilema bagi Anies memang ingin mencalonkan diri jadi presiden, tapi janji-janji kampanyenya tidak ada yang benar terwujud. Sumur resapan yang dibanggakan bisa mengatasi banjir, ternyata omong kosong. Sumur resapan malah merusak jalan, dan itu berbahaya jika masih ada yang belum tertutup sempurna di masa penghujan ini. Lubangnya tidak kelihatan dan banyak orang yang bisa kecebur. Semoga bukan Anies sendiri yang kecebur. Cukuplah ia sudah jatuh di selokan yang pastinya bau itu. Dan bagaimana A'agim saat ini di Bandung? Apakah masih memperhatikan Jakarta di bawah kepemimpinan Anies? Atau karena si AA terlalu sibuk dengan urusan jati dirinya yang sekarang sudah mulai tergerus gara-gara putranya pernah kritis padanya? Apapun itu, apa yang telah dicuitkan oleh A'agim adalah jejak digital yang sulit dilupakan. Di mana-mana cuitan itu selalu muncul di saat banjir datang lagi di ibu kota. Anies pernah berkata tentang sunatullah terhadap masalah banjir ini, tapi sesungguhnya ia lupa bahwa sunatullah itu berlaku buat orang yang jadi pemimpin, tapi melakukan ketidakadilan atau licik. Sepandai-pandainya tupai meloncat, yah jatuh juga. Sepandai-pandainya kata-kata terlontar keluar, toh bukti di lapangan yang berbicara. Dengan datangnya banjir tiap tahun dan ternyata belum juga teratasi, maka selama itu pula Anies akan mendapatkan sumpah serapah dari warga yang sudah kesal. Hidup makin sengsara karena banjir. Padahal seharusnya soal banjir ini bukanlah perkara sulit dengan kekuasaan sebagai gubernur DKI. Jika sudah bersinergi dengan para ahli dan tidak banyak omong, banjir ini bisa teratasi. Selalu ada cara dan jalan untuk mengatasi ini. Tapi ya, si Anies hanya pandai tata kata, bukan pandai tata kota. Dan warga Jakarta hanya butuh orang yang pandai tata kota, bukan orang yang menyerap anggaran. Anies kalau naik sepeda paling jago lepas tangan. Maka berhubung jabatannya sudah mau habis, maka ia pun bisa jago lepas tangan dari tanggung jawabnya. Lepas tangan dari janji-janji yang pernah diklaim bisa membahagiakan warga Jakarta dan membuatnya maju. Nyatanya Jakarta bisa tenggelam. Naudzubillahi min dzalik. Semoga setelah jabatan Anies ini, Jakarta mendapatkan pemimpin yang fokus bekerja, memajukan kota dan membantai habis para penguras anggaran yang suka pesta pora di atas penderitaan warga Jakarta. Dan semoga Anies juga cukup sampai di sini saja.